Septi Sanustika Pepi nih. Apa kabarnya nih? Gimana nih rasanya comeback lagi ke dunia entertain ini? Monggo nih. Alhamdulillah baik-baik, sehat. Ya masih apa ya, belajar lagi ya Mas ya. Masih grogi, berarti kaku. manggil guru les lagi dong kalau belajar. Kenapa? Enggak lah, guru spiritual aja. Guru spiritual. Enggak, ini yang subur. Iya, jujur. Beneran nih. Ya, ini kan yang AF-nya nggak ada. Oh, yang AF-nya nggak ada. Saya ya? jujur, saya boleh berkata jujur, suaramu bagus banget. Diiringi oleh orkes Melayu ala kadarnya, tapi suaranya itu bisa menutup pemain bandnya. Luar. Kalau boleh tahu nih, Di sini loh tadi tuh. Diiringi sama band, bukan mata band. Tapi suaramu lebih dominan dari musiknya. iya benar. Emang udah berapa lama nggak nyanyi, Mbak? Hampir 2 tahun ya. Oh, hampir 2 tahun. Ya jadi apa? Sekarang ini saya tidak terbayang akan seperti ini gitu kan, dengan kejadian suami saya musibah kemarin ini. Ya mau nggak mau saya harus survive. Jadi Harus bekerja harus lagi. bekerja demi anak saya kan, masa depannya. Luar wawasannya akademisnya saya lihat punya basic dasar. Ini kalau nggak salah IP-nya 4,9 ya. Jadi galak. Bicara soal kesempatan dalam kesempitan, bahasa Inggrisnya the off the mat and hack in the ship. Chain in Norway lah ya. Chain in Norway. Dengar atau bahasa Belandanya tuh horen bernaskopen bubur panas kokopen dewe ya. Dirimu sedang menggunakan kepopularitasan dirimu saat ini untuk kembali menjadi penyanyi dangdut dan pemain sinetron. Bener nggak nih Monggo? Kalau untuk itu saya serahkan semuanya ke publik biar menilai sendiri ya. Cuma saya di sini siapa sih Mas yang mau kena musibah? Siapa sih? Aku juga sebenarnya malu orang-orang melihat aku dengan apa keaiban suami saya. Aku juga sebenarnya nggak mau seperti ini karena memang keadaan dan situasi yang membawa aku seperti ini. Jadi ya kalau untuk saya nyanyi memang ya nyanyi itu kan butuh popularitas. Main sinetron itu saya baru coba ya, kalau sinetron baru mencoba karena saya pikir saya harus punya tanggung jawab kepada anak saya, buat orang tua saya, keluarga, karena saya kan tulang punggung keluarga ya. Jadi ya mau nggak mau saya harus mencoba dunia saya yang baru, dunia acting atau apa. Tapi kalau orang-orang bilang Aji mumpung, ini semua saya serahkan kepada yang menilai. Tapi jujur saya sebetulnya nggak nyaman dengan pemberitaan yang ada sekarang. Apa yang dikatakan Mbak Septi itu sangat true deh. Betul. Jadi karena kondisi yang membawa suasana seperti itu. Ya mau Tapi nggak mau. ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ini, bagaimana kita bisa menjawab ujian itu. Makanya rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Artinya bisa menjawab, naik kelas. Dirimu akan naik kelas, dan yang lalu itu biar berlalu sebagai spion untuk kontrol diri saja. Kembali ke kabarnya News Bird Ghost, kabar burung hantu ya. Kisah hidup dirimu bersama Mas Ahmad Fatona juga difilmkan. Bahkan dirimu juga berperan di dalamnya. Kalau boleh tahu kenapa nih dirimu menerima peran ini? Apa nggak takut dibilang membuka aib keluarga? Monggo. Ya di sini sekali lagi saya tegaskan bahwa saya butuh pekerjaan. Terus saya juga ingin mencoba dunia baru. Dan apapun peran yang saya lakukan itu saya mau profesional ya, apapun itu. Jadi ya sebenarnya ini kan juga cerita, bukan cerita benar-benar cerita saya, nggak juga, cuma agak nyerempet sedikit, tapi ini tetap fiktif. Ya aku sih menilainya profesional aja, apapun perannya ya kan harus kita siap lah kalau untuk apa menjadi artis atau terjun lagi ke dunia entertain. Mau jadi apapun.
optimis. Jadi seseorang yang optimis, dan saya yakin antara kesedihan dan kebahagiaan nanti akan banyak kebahagiaan. Kalau kamu maaf ya, antara kesedihan dan kehancuran lah banyak. Kalau saya mas, Subhanallah. mukanya yang kayak gimana? Subhanallah. Laki-laki sangat bahagia sekali ya. Bahagia apa kan? Bahagia sekali mendapatkan olah. Amin. Dan bersyukur sekali wanita itu harus selalu banyak berdoa. Bagus. Kamu laki-laki yang bertanggung jawab. Amin. Iya dong harus. Laki-laki tidak bertanggung jawab itu bukan laki-laki mas. Ari jaluk kawamun alanisa, laki-laki adalah pemimpinnya perempuan. Betul. Kamu adalah laki-laki yang bisa memimpin keluarga. Kembali ke loh, sampai sekarang alhamdulillah ujiannya masih. Nah iya. Kita flashback sebentar nih Mbak. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih awal perkenalan dirimu dengan Mas Ahmad Fatona? Monggo nih. Sebenarnya dikenalin sama teman saya yang kebetulan temennya bapak juga suami saya. Jadi ya awal perkenalannya sih nggak sengaja ya, nggak sengaja dikenalin gitu aja. Lalu dari situ kami intens berkomunikasi. Terus ya sudah, akhirnya saya memutuskan menikah di Desember 2011. Subhanallah. Wiwiting tresno jalaran saka kuliner. Nah, sering makan siang, makan malam, akhirnya sering makan malamnya loh. Nanya ya, boleh ya mas? Iki apa tuku berat ya? Tuku berat nih kayaknya. Gimana? Ya, dari perkenalan sampai akhirnya menikah itu berapa lama? Setengah tahun. Oh, setengah tahun. Oh, cukup. Ini cepat juga Sudah ya? sangat yakin sekali ya. Setengah tahun waktu itu kan pertama kali kenalan, jadi besok-besok aku sering ketemuan gitu aja. Jadi intens berkomunikasi memang. Ya namanya jodoh kalau udah dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala, satu detik pun kun fayakun bisa terjadi. Betul. Tapi manusia mau beribu-ribu kali bahasanya, tapi manusia itu cepat berubah ya. Betul. Di situ makanya ada orang pacaran sampai bertahun-tahun, 8 tahun, 3 tahun, ada mungkin yang sampai 2 tahun, tapi kalau belum diizinkan, betul nggak Pak? Betul. Saya sama si Britney Spears dulu. Pemirsa, ini banyak penonton-penonton yang kadang-kadang kurang percaya. Nah, answer seperti apa yang diberikan oleh pemirsa di rumah, pemirsa jangan mau terbuka mat. Sejauh ini nggak pernah ya, nggak pernah. Nyanyi bareng ketemu gitu. Oh nggak pernah. Kenalan juga nggak kenal ya? Nggak pernah. Kalau seandainya nih bertemu gimana? Ya mau ngomong lah.